Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Silakan masuk Ustaznya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Ini sebelumnya saya mohon maaf kepada yang sepuh-sepuh ya. Saya tidak terbiasa duduk di atas bin, kecuali di tempat-tempat yang memang sudah pengajian lama. Tapi karena disediakannya begini ya, mohon maaf sebelumnya. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah pengajian Masjid As-Sakinah. Jemaah pengajian Masjid As-Sakinah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua. Maka sampai di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, pada malam yang ke-18 di bulan Dzulqa'dah tahun 1437 Hijriah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam pertemuan yang pertama, sebagaimana orang Arab katakan dalam pepatah mereka, ulimatin nihayatu minal bidayah. Ulimatin nihayah minal bidayah. Hasil akhir itu akan diketahui dari pertemuan pertama. Jadi kalau pertemuan pertama semacam ini kita benar dalam meniatkan hati, benar dalam menata fikiran, maka insya Allah sampai akhir pun perjalanan kita akan mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita di malam hari ini, semoga apa yang kita amalkan dan kita lakukan di malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah dan kemudian diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pengajian kita mulai malam hari yang pertama seperti malam hari ini
sampai insya Allah nanti dengan izin Allah, semoga kita semuanya panjang umur, akan kita lakukan secara rutin setiap malam Ahad yang ketiga. Jadi Sabtu malam Ahad yang ketiga, dan pembahasan kita sebagaimana yang telah tercantum, yaitu membahas satu kitab kecil, dan mungkin lebih tepat membaca lebih tepat membaca, karena membahas ini kadang-kadang justru penjelasannya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis, kadang-kadang malah direct gitu. Maka mungkin akan lebih banyak kita baca saja, kemudian kita berikan sedikit penjelasan yang kemudian penjelasan itu insya Allah searah dengan yang diinginkan oleh penulis. Dan kitab itu adalah kitab Min Akhlaqis Salaf, yang artinya adalah di antara akhlak, adab, budi pekerti para salaf. Sebelum kita mulai, hadirin sekalian, sebagaimana di tempat-tempat kami yang lainnya, kami memulai pengajian kami dengan beberapa muqaddimah. Muqaddimah yang pertama adalah, apa sih tujuan kita mencari ilmu semacam ini? Kita mau cari apa di majelis ilmu seperti ini? Kita mau cari apa hari ini? Yang kita cari apa di sini? Tentu kita mencari ilmu. Akan tetapi kemudian pertanyaannya, setelah ilmu yang kita cari itu kita dapatkan, kemudian ilmu itu akan mengantarkan kita untuk menjadi seperti apa? Kita ini mau apa dengan ilmu kita? Ada orang yang kemudian salah arah dengan ilmunya. Ada orang yang kemudian salah niat dari ilmunya. Ada bahkan yang lainnya salah tentang ilmu yang dicari. Nah, maka kita di majelis kita ini, dan insya Allah di setiap majelis kami, yang kita cari dan semua harus sepakat dalam masalah ini adalah bagaimana ilmu yang kita sedang cari bersama-sama saat ini, baik saya sebagai pembicara ataupun hadirin sekalian sebagai pendengar, yang kita cari semuanya sama, cuma satu, yaitu khasyatullah. Bagaimana ilmu ini mengantarkan kita untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Ini setiap pengajian saya mulai dengan ini, karena jangan sampai nanti ilmu yang kita cari ini menjadi bumerang untuk kita. La lahu walakin alaih, tidak menolong dia untuk kehidupan akhiratnya, akan tetapi justru menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita samakan niat kita dulu. Ilmu yang kita cari ini bukan untuk mengkoreksi orang lain. Ilmu yang kita cari bukan untuk menggurui orang lain. Ilmu yang kita cari bukan untuk menyerang kelompok lain. Ilmu yang kita cari bukan untuk sok pinter di hadapan orang lain. Dan ini penting. Ini penting. Akan tetapi ilmu yang kita cari saat ini adalah bagaimana ilmu itu membuahkan rasa takut kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Adalah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Siapa mereka? Al-ulama. Bukan berarti ulama di sini seorang yang alim luar biasa, bukan. Akan tetapi ulama di ayat ini yang menjelaskan mereka punya rasa takut kepada Allah adalah orang yang memahami ilmu Allah. Sekecil apapun ilmu itu, apabila kemudian ilmu itu mengantarkan kita untuk punya rasa takut kepada Allah, cukup. Tidak usah kakek rekin semua, cukup. Tidak kebanyakan teks, tidak kebanyakan kitab segala macam. Yang penting ilmu itu buahnya takut kepada Allah, bagus. Maka suatu hari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala di dalam majelisnya itu ada seorang laki-laki yang datang. Kemudian laki-laki ini adalah laki-laki yang tidak berperangai layaknya seorang ulama. Dan laki-laki ini pun tidak ada seorang di antara muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengenal laki-laki tersebut. Ketika laki-laki tua itu masuk dengan perawakan yang biasa saja, tidak ada tampang seorang ulama, akan tetapi ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal turun dari kursinya untuk menyambut laki-laki tadi ke depan pintu. Setelah disambut, Imam Ahmad tuntun tangannya laki-laki tersebut
sampai kemudian laki-laki itu didudukkan di atas kursinya Imam Ahmad ibn Hanbal. Setelah laki-laki itu duduk, Imam Ahmad ibn Hanbal duduk di bawah di sebelah laki-laki tua tersebut. Dan subhanallah anehnya, laki-laki ini tidak ngomong sepatah kata pun. Dia diam. Untuk beberapa saat, baru kemudian laki-laki ini turun dari kursi dan diantar oleh Imam Ahmad kembali ke ujung pintu dan kemudian ditinggalkan pergi begitu saja. Apa yang terjadi? Setelah itu hadirin sekalian, murid-muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal merasa penasaran. Man huwa ya imamana? Laisa minna ahadun ya'rifu wa laisa fihi syaklul ulama wal fuqaha. Siapa dia wahai imam? Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenal orang itu. Dan dia pun tidak berperawakan seperti seorang alim atau ahli fikih. Tapi kenapa engkau tujilluhu? Engkau sangat memuliakan dia. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, indahu ra'sul ilm. Laki-laki tadi, dia punya induknya ilmu. Dia punya apa? Induknya ilmu. Apa itu induknya ilmu? Indahu khasyatullah ta'ala. Dia punya rasa takut kepada Allah. Saudara, kadang-kadang tak perlu ngomong, kelihatan mukanya toh itu kemudian bikin hati adem. Tapi ada yang sebaliknya, kelihatan mukanya toh itu muka ini menunjukkan muka yang tidak bersahabat, serem. Melihat orang itu matanya kayak ngajak perang. Ayo, antam, ayo, tolong dalil. Nah, itu ada yang model-model semacam itu. Dan itu sama sekali tidak kita inginkan dalam majelis kita. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya semisal ini. Ana a'lamukum billah wa ana akhsyakum min. Aku ini, kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah di antara kalian. Ini Rasulullah ceritakan, aku ini, kata Rasulullah, yang paling mengenal Allah di antara kalian, aku yang paling kenal Allah. Setelah itu konsekuensinya, setelah Rasulullah mengatakan bahwa beliau SAW yang paling mengenal Allah, konsekuensinya apa? Wa ana akhsyakum min, dan aku adalah orang yang paling punya rasa takut kepada Allah. Nah, ini hal. Jadi sekali lagi, yang pertama, ini mukadimah kita singkat-singkat saja ya. Karena pengajian kami di Kediri juga sudah ada di beberapa tempat, jadi mungkin ada di antara kita yang sekedar mengulang saja. Akan tetapi khusus untuk Masjid As-Sakinah ini perlu disampaikan. Jadi yang kita cari dalam majelis kita ini bukan mengkoreksi kesalahan orang, bukan kemudian menganggap kita yang paling benar, bukan kemudian melemahkan pendapat orang lain, bukan kemudian menganggap kita yang paling berhak masuk surga, akan tetapi majelis kita ini akan menggiring kita bersama bagaimana kita bersama memiliki rasa takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang kita cari hadirin, ini adalah ilmu yang pasti ada buahnya. Pasti ada buahnya. Cuma kemudian buahnya nanti apa tergantung niatan kita masing-masing. Sehingga setiap orang seakan-akan di masjid semacam ini ya, kita waktunya sama, kita mungkin berangkat dari rumah juga sama, mungkin banyak di antara kita yang pakaiannya sama, akan tetapi yang kita dapatkan dari majelis ini berbeda-beda, tergantung apa yang kita niatkan masing-masing. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan Allah Maha Adil. Kalau Anda cari dunia, Allah kasih dunia, tapi akhiratnya nol. Kalau Anda cari ketenaran, Allah kasih ketenaran, tapi selain itu tidak ada apa. Kalau Anda cari kemudian sesuatu yang hanya sifatnya duniawi, Allah kasih, akan tetapi ukhrawinya tidak ada sama sekali. Nah, maka perhatikan mulai awal di sini seakan-akan kita ini punya tanah yang sama, dengan kesuburan yang sama, dengan kadar air yang sama, tapi biji kita berbeda-beda. Ada yang menanam kebaikan, maka insya Allah yang diambil kelak, yang dipanen adalah kebaikan. Ada yang menanam keburukan, maka kelak yang diambil pun yang dia petik adalah keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, sekarang apa buah dari ilmu? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau punya satu kitab yang itu diberi judul Buah Ilmu. Judulnya apa? Nah, ini perlu kita bacakan dalam kitab ini. Nanti insya Allah kalau kitab ini sukses selesai, tapi tidak tahu sampai kapan ya. Siapa tahu kita akan kedua sebelum kitab selesai. Maka insya Allah berikutnya kita akan belajar kitab ini Imam Syafi'i yang berjudul Thamarat al-Ilm, buah dari ilmu. Buah dari ilmu yang kita cari saat ini apa? Wal ilm intaj. Ilmu itu ada hasilnya. Hasilnya apa? Al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Dan ini adalah untuk orang yang menanam benih yang benar. Diawali dari niatan yang benar, diawali dengan kemudian ilmu yang dicari juga benar, kemudian aplikasi pengamalan dari ilmunya juga benar. Yang pertama niat, yang kedua konten ilmu yang dicarinya, kemudian yang ketiga aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tiga-tiganya benar, pasti dan tidak mungkin tidak kecuali mengeluarkan al-akhlaqul karimah. Beda dengan ilmu yang dicari oleh iblis, la'natullah alaihi. Apa iblis itu? Dia ini iblis ini di surga termasuk salah satu ciptaan Allah yang senior. Senior. Ini Mas Anang lebih ngerti senior junior. Wah, sudah? Jadi iblisnya ini di surga itu merupakan makhluk senior nih. Kemudian tak lama setelah itu Allah menciptakan manusia. Yang saat itu Allah ciptakan manusia dengan sosok Nabi Adam alaihissalam. Setelah manusia selesai, setelah melalui proses panjang diskusi dengan para malaikatnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, qalu taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pada akhirnya intinya Allah ciptakan Nabi Adam. Setelah tercipta, Allah bilang apa? Aku perintahkan semua makhluk surga untuk sujud kepada Adam. Apa yang terjadi? Fasajadu illa iblis. Maka tidak mau sujud, maka semuanya sujud, kecuali yang tidak mau ikut sujud adalah iblis. Kenapa? Aba itu artinya enggan. Enggannya karena apa? Istakbar, merasa besar. Karena merasa besar. Merasa besar itu kalau untuk kita macam-macam. Ya merasa lebih senior, merasa ilmunya lebih sahih, merasa pengajiannya lebih benar, merasa dunianya lebih banyak, merasa kekuatannya lebih hebat. Karena sombongnya tadi, merasa besarnya tadi, maka iblis akhirnya menolak untuk disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian apa alasan iblis ketika dia enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Alasannya, ya semua tahu kan? Ya Allah, salah tempat. Loh kenapa? Dia junior. Seharusnya junior sujud kepada senior. Ini kok dibalik? Ini hukum model apa ini katanya iblis? Ana khairun min. Aku lebih bagus dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dan kelompokku dari api, sementara engkau ciptakan manusia dari tanah. Apa yang terjadi? Karena kalimat ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia, aku lebih baik dari dia, aku lebih hebat dibanding dia, aku lebih top dibanding dia, kami lebih sempurna dibanding mereka. Akhirnya ini menjadi bibit kesombongan. Akhirnya ilmu yang semacam ini tidak akan menghasilkan buah yang sempurna. Buahnya masuk ke dalam neraka. Allah katakan turun kamu dari surga, karena surga ini bukan tempatnya orang yang memiliki sifat sombong. Maka hati-hati. Kalau ilmu kita ini menggiring kita untuk merasa lebih hebat dibanding orang lain, sudah pasti salah. Entah niatnya, atau ilmunya, atau pengamalannya. Kalau ilmu kita ini menjadikan kita menganggap remeh orang lain, pasti salah. Entah ilmunya, atau niatnya, atau amalannya. Kalau ilmu kita ini kemudian menjadikan kita usil koreksi orang lain dengan cara yang berlebihan, maka pasti salah. Entah niatnya, atau ilmunya, atau amalnya. Akan tetapi ilmu yang kita cari di sini, bagaimana ilmu itu membuahkan al-akhlaqul karimah, akhlak yang sangat mulia.
Ada satu cerita. Ini cerita kita ambil hikmahnya saja. Ada seorang laki-laki bersama seorang tua. Ini masuk ke masjid jami yang sangat besar. Di masjid itu, laki-laki muda ini ketika masuk dia merasa bingung. Saya mau duduk di majelis yang mana? Majelis sebelah sana ahlu sunnah wal jamaah Quran sunnah. Majelis yang sebelah sana juga ahlu sunnah wal jamaah ala manhaj al-Quran was sunnah. Saya mau duduk di mana? Kemudian orang tua tadi, ya mungkin dia marbotnya masjid atau juru kuncinya masjid atau apa, tidak tahu. Orang tua tadi bilang, sini, tak kasih tahu. Nanti kalau kamu ikut saya, tidak usah ngomong apapun, cuma perhatikan tok saya melakukan apa. Di akhir cerita kamu akan tahu kamu akan duduk di mana. Di akhir cerita kamu akan tahu kamu akan duduk di majelis yang sebelah mana. Sudah, akhirnya si laki-laki tua tadi bersama anak muda ini datang ke majelis yang pertama. Ahlu sunnah wal jamaah, manhajnya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika di sana laki-laki tua ini bilang, sendalmu jangan taruh depan, cincin saja. Sendalnya disuruh megang. Kemudian nanti kalau kita sampai sana jangan duduk, berdiri tok, berdiri. Sudah, akhirnya mereka sepakat, tidak duduk. Sementara yang lainnya seperti kita begini, semuanya duduk. Tapi dia duduk, buka pintu sebelah sana, tiba-tiba berdiri seperti ini. Bayangkan kira-kira harus tahu mana enggak? Lapar gitu, kenapa dia begini? Kurang ajar sekali dia, tidak mau duduk gitu kan. Sudah, akhirnya si pengajarnya dari majelis yang pertama itu mengatakan, duduk kamu, tidak sopan kamu di majelis ilmu semacam ini, datang tanpa mengucapkan salam dan tidak mau duduk sebagaimana yang lainnya. Dengan bahasa yang kasar dan berapi-api. Kemudian orang tua tadi ngomong sama anak muda gini. Si tua tadi ngomong apa? Saya tidak mau duduk di majelis kamu. Loh, kenapa? Fi qalbi syai'un 'alaik. Dalam hatiku ada sedikit yang mengganjal karena kamu. Sambil nunjuk si guru, sambil nunjuk si guru yang sedang mengajar. Ketika diomongin seperti itu, dalam hatiku ada sesuatu yang mengganjal terhadap kamu. Apa jawabannya si guru tadi? Wa fi qalbi alfu syai' 'alaik. Dalam diriku ribuan ganjelan terhadap kamu. Wah, akhirnya diumpat segala macam. Si tua tadi bilang apa? Ayo anak muda, kita pergi sebelum kita dilempar pakai meja. Pergi dari majelis yang pertama. Kemudian dia masuk ke majelis yang kedua. Gayanya sama, perangainya sama, cara bicaranya sama. Datang ke majelis yang kedua, sandal dicincin dengan tangan semacam ini di hadapan gurunya. Gurunya bilang apa? Hala jalastuma, alangkah bagus kalau kalian berdua duduk sebagaimana yang lainnya duduk. Beda kan ya bahasa kalimatnya. Kalau yang pertama tadi, ayo duduk. Tidak sopan kalian di majelis semacam ini, kalian tidak mau duduk menghormati yang lain. Kalau yang kedua, hala jalastuma, alangkah baik kalau kalian duduk sebagaimana yang lainnya juga duduk. Kemudian bapak tua tadi ngomong, saya tidak mau duduk. Fi nafsi syai'un 'alaik. Dalam diriku ada sesuatu yang mengganjal karena kamu. Ngomong kepada gurunya dia dengan bahasa yang kasar. Kemudian langsung guru yang kedua tadi itu langsung beristighfar kepada Allah. Dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin selama ini ada aibku yang Allah tutup dari orang lain, akan tetapi Allah buka untuk kamu. Akhirnya dia menghadap ke belakang, dia menangis, dia persilakan laki-laki tua itu, kamu yang duduk sini, saya mendengarkan kamu yang berbicara. Kemudian laki-laki tua tadi tanya sama anak muda ini yang bingung mau duduk di mana. Sekarang tahu kamu mau duduk di mana? Mau duduk di majelis yang pertama apa majelis yang kedua? Kira-kira kalau suruh pilih yang mana? Pilih yang mana? Kalau masih mau pilih yang pertama ya ada yang perlu diperbaiki sedikit mungkin ya. Pasti akan pilih yang kedua. Karena apa? Mohon maaf ya, ilmu kita tidak perlu dipertontonkan ke orang lain tidak butuh. Kekayaan kita, kalaupun kita tidak musodaqah, tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain dan orang lain tidak butuh. Kekuasaan pada kita, kekuasaan yang kita miliki tidak perlu dipertontonkan kepada orang lain kalau tidak manfaat dan orang lain tidak butuh. Tapi orang lain butuh akhlak kita. Orang lain butuh apa? Butuh akhlak kita. Tidak perlu kita ini kemudian sok segala macam tapi akhlaknya kacau. Tidak asik. Yang asik itu apa? Maka
Ada seorang ulama muda dari Maghrib. Maghrib itu Maroko. Namanya Sa'id Al-Kamali, hafizahullah ta'ala. Dia mengatakan apa? Orang yang beradab tanpa ilmu, orang beradab tapi tidak punya ilmu, itu tidak bahaya. Tidak bahaya. Walaupun dia tidak punya ilmu tapi dia punya adab. Tapi orang berilmu tanpa adab, danger, bahaya. Kenapa? Nanti bisa merusak citra ilmu dan akhirnya tidak semakin merangkul orang untuk datang kepada Allah, tapi menjadikan manusia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini hadirin sekalian, ilmu yang kita cari saat ini adalah ilmu yang kita harapkan buahnya adalah al-akhlaqul karimah. Semakin tambah ilmu, semakin tawadhu sama orang lain. Semakin tambah ilmu, semakin merasa bodoh di hadapan Allah. Semakin tambah ilmu, semakin asik pergaulannya dengan orang lain. Semakin tambah ilmu, semakin akrab dengan keluarganya. Semakin tambah ilmu, semakin bakti kepada orang tuanya. Semakin tambah ilmu, semakin mudah dia tersenyum kepada saudaranya. Itu yang kita cari. Kemudian yang terakhir, mengenai ilmu ini kita perlu yang namanya istiqomah. Perlu apa? Istiqomah. Karena kadang-kadang majelis semacam ini ya, itu kuat-kuatan. Kuat ustadznya atau kuat jamaah gitu. Kalau ustadznya duluan yang untung gitu ya jamaahnya kecewa. Kalau ustadznya dulu yang kalau jamaahnya dulu yang untung ya ustadznya ngapur dulu, mari sekolah mau sepi. Nah, di antara dua. Kalau nanti yang hilang panjenengan jangan khawatir, tak jemput ke rumahnya panjenengan satu persatu. Tapi kalau yang hilang nanti duluan saya, tolong bawa truk dijemput ke Sembona angkat. Nah, duduk sini, ngomong sekarang ngomong gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya istiqomah. Karena orang cari ilmu itu hadirin, tidak ada yang ceritanya instan, itu tidak ada. Itu ilmunya bim salah bim dulu. Singkat itu ilmunya apa? Bim salah bim. Tidak ada ceritanya orang cari ilmu duduk sehari, 2 hari, 3 hari, pulang saya mau duduk, saya mau ceramah. Tunggu dulu, sabar. Ada waktunya nanti kita gantian. Saat ini waktunya saya berbicara panjenengan sebagai pendengar. Di lain waktu tidak menutup kemungkinan dan saya yakin pasti ada waktu itu panjenengan yang ngomong dan saya akan tunjukkan saya sebagai pendengar yang baik untuk panjenengan. Maka kita harus adil. Harus adil. Ketika panjenengan antusias mendengarkan kami, maka saya akan dengan seluruh hati saya, dengan seluruh antusias saya mendengarkan ketika panjenengan punya kritik untuk saya, dan saya bukan tipe orang yang tersinggungan. Jangan khawatir, sakarpe panjenengan. Mau mengingatkan di depan umum, mau mengingatkan melalui Facebook, mau mengingatkan melalui waduh teriak-teriak pinggir jalan, sakarpe panjenengan, dan jangan khawatir saya tidak akan tersinggung. Karena yang normal saja. Saya mungkin di sini salah satu yang paling muda usianya. Maka kalau saya tersinggung ada kebangetan gitu ya. Jadi saya suka panjenengan. Ustaz, kalau ceramah atau bahkan panjenengan tidak panggil Ustaz, panggil nama, monggo. Dan insya Allah tidak akan ada perasaan apapun dalam hati saya. Biasa saja gitu. Saya kalau di rumah, sama umi saya disuruh belanja, suruh beli lombok segala macam ya biasa saja. Kalau maka saya senantiasa setiap majelis saya tidak anjurkan ibu-ibu atau bapak-bapak datang ke rumah saya. Nanti Anda akan diketawain sama umi saya. Loh Pak, kalau ngarep kayak ini kok dilumpuhi majelis apa gitu. Nanti umi saya malah ngomong gitu. Maka lebih bagus Anda nggak usah datang ke sana, biar tetap sama saya itu tidak jadi tidak ilfil gitu ya. Tetap ya mau nah gitu kan. Lalu nanti sampai rumah, nggak tangi nak ya Allah, salah nggak tangi ya itu biasa. Atau enak belajar ya Allah salat timpirin itu biasa. Maka di sini jangan khawatir. Untuk panjenengan sampaikan kritikan panjenengan kepada kami dan kami akan terima. Dan belum ada cerita selama saya pengajian di Kediri, saya marah kepada orang lain gara-gara pengajian saya ditinggalkan atau pengajian saya digembosi atau kemudian diri saya pribadi yang kemudian dihina. Belum ada ceritanya. Silakan cari. Mau cari kemana? Silakan. Insya Allah tidak ketemu. Karena memang kami sadar tidak ada orang itu yang dapat 100% tidak ada. Mesti ono, kalau itu mesti ono. Dan kami yakin kalau Anda tahu aib kami, Anda pasti lari dari majelis ini. Cuma sayangnya dan alhamdulillah, sayangnya alhamdulillah, kalau dikat pastian ya. Cuma
Cuma alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih mau menutupi aib kami. Syaratnya satu, tutupi aib orang lain. Sudah. Kalau ada orang lain gembosip dia, sudah, dia ini lalu. Ada orang bilang, wah ini begini, sudah, dia mau gosok panjang. Ada yang lain ngomong, oh ini begini, hati-hati begini, sudah, terserah. Dan tetap kita wajib berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang terakhir sebagai pembuka, ingat majelis kita tidak akan menyerang siapapun. Kalau Anda harapkan di majelis ini kami akan pro kepada kelompok tertentu atau menyerang kelompok tertentu, Anda salah majelis. Anda salah majelis. Akan tetapi di sini Anda bebas dan Anda aman, Anda bahagia dari kelompok apapun Anda, kami akan puaskan Anda dengan pemahaman Anda masing-masing. Anda orang NU tidak usah keluar dari NU, tetap di NU. Anda orang Muhammadiyah tidak usah keluar dari Muhammadiyah, tetap di Muhammadiyah. Anda teman-teman Al-Irsyad tidak usah keluar dari Al-Irsyad, tetap di Al-Irsyad. Anda orang Salafi tetap di Salafi dan kita perbaiki masing-masing dari dalam. Termasuk pun ketika Anda orang Jama'atul Tabligh, ma fi mushkilah, tidak masalah. Sudah kurang berapa menit? Kalau mau adzan dulu silakan adzan dulu, kita lanjutkan sedikit setelah adzan atau bagaimana Pak? Teruskan dulu. Belum. Nah, itu sedikit pembuka. Kemudian biar Anda tidak salah paham kepada kami. Jujur saja tidak pakai tag dengan tidak pakai penutupan. Kami lahir di keluarga Muhammadiyah. Kami lahir di keluarga Muhammadiyah. Kami sekolah di sekolahannya Saudi. Yang notabene adalah sekolahnya orang-orang Salafi. Kami punya keluarga rame di Al-Irsyad. Saya punya banyak teman dari teman-teman Jama'atul Tabligh. Dan kami bergaul di warga kampung setempat dengan orang-orang Nahdlatul Ulama. Maka dari semua itu kita ambil dari masing-masing kelebihan mereka. Dan kita perbaiki dengan baik, dengan cara akhlak yang mulia, dengan sopan santun yang luar biasa, dengan budi pekerti yang luhur, sedikit demi sedikit kekurangan mereka masing-masing. Jadi kemudian itu harapan saya di sini, setelah pengajian ini muncul ucapan hati-hati Muhammadiyah, hati-hati Al-Irsyad, hati-hati Salafi nyusup, segala macam. Saya di Muhammadiyah dibilang Salafi nyusup. Saya di tempatnya Salafi dibilang Muhammadiyah mau merusak salaf. Saya masuk ke teman-teman Nahdlatul Ulama di Masjid Ar-Rahmah dibilang ini mau ngacak-ngacak masjid. Macam-macam. Tapi ya sudah, bismillah. Karena niatan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga biasa ikhlas ya. Kita semua berbicara maupun yang hadir agar kemudian pertemuan kita ini berlanjut sampai kelak kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pembukaan pada kitab Min Akhlaqis Salaf. Kitab ini berjudul Min Akhlaqis Salaf. Min dalam artian sebagian, lit tabi'in, untuk menunjukkan sebagian bukan keseluruhan. Sebagian akhlak itu perangai luar dan dalam yang tidak dibuat-buat. Kalau dibuat-buat bukan akhlak. Akhlak itu perangai dalam yang tidak dibuat-buat, otomatis keluar. Lagi di jalan raya di orang terus keluar apa dari mulut, itu akhlak kita. Tapi kalau pas di tengah jalan di orang gitu, tidak apa-apa. Itu akhlak kita juga. Maka itu makna akhlak, yaitu perangai luar dalam yang keluar secara otomatis dan itu tidak dibuat-buat. As-salaf artinya apa? Salaf itu artinya pendahulu. Salaf itu artinya pendahulu. Lebih khususnya lagi, kata salaf di sini artinya adalah mereka yang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa radhiyallahu ajma'in. Kemudian generasi tabi'in, yaitu generasi yang tidak berjumpa dengan Nabi, akan tetapi berjumpa dengan para sahabat. Kemudian yang ketiga, atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, pengikut atau mereka yang berjumpa dengan generasi tabi'in sedangkan mereka tidak berjumpa dengan para sahabat. Itu tiga. Sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tiga generasi ini adalah tiga generasi yang mendapatkan rekomendasi baik dari siapa?
langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. As-salaf artinya adalah pendahulu, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang kemudian mereka mendapatkan rekomendasi baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi baik, itu berarti apa? La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian secara langsung Allah berikan kepada Rasulullah sampaikan kepada umatnya mengenai sebaik-baik generasi adalah 3 generasi. Generasinya Rasulullah dalam artian para sahabat Nabi, kemudian generasi setelahnya yaitu generasi para tabi'in, dan generasi setelahnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Dari segi akidah, dari segi ibadah, maupun dari segi al-akhlaqul karimah, semuanya lengkap. Nah, maka disebutkan di sini dengan judul kitab Min Akhlaqis Salaf, di antara akhlak-akhlak para pendahulu kita yang baik, atau biasa kita sebut dengan kalimat salafus salih, para salaf, para pendahulu yang baik. Penulisnya Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullah taala. Beliau masih hidup sampai sekarang. Beliau masih sering menulis dan beliau banyak sekali majelis beliau, dan beliau adalah orang asli dari Mesir. Orang asli Mesir berarti beliau Masri, orang Mesir, dan beliau ini di Mesir merupakan salah satu tokoh dakwah salafiyah. Salah satu di antara sekian banyak tokoh dakwah salafiyah yang ada di Mesir. Kemudian sebagai sedikit pembukaan sebelum kita baca muqaddimahnya, latar belakang secara singkat kenapa sampai buku ini beliau susun. Jadi sebenarnya bukan ditulis ini ya. Jadi buku itu lebih tepatnya disusun, karena kadang-kadang ilmu kita itu kan sekedar dinukil dari kitab ini, dinukil dari hadis ini, dinukil dari ayat ini dengan penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir atau yang lainnya, maka itu sekedar menyusun. Latar belakang disusunnya buku ini karena apa? Karena banyaknya di antara para penuntut ilmu, tullabul ilm, talabatul ilm, yang mereka itu baru-baru menuntut ilmu, dan kemudian sebagian di antara mereka menisbatkan itu bahasa kita apa ya? Mengaku, menyandarkan dirinya. Menyandarkan dirinya kepada nama salaf. Jadi sebagian pemuda tadi, tidak pemuda toh sih, yang sepuh juga ada yang belajar ilmu, kemudian mereka menisbatkan dirinya kepada generasi terbaik yaitu para salaf dengan mengatakan as-salafi, biasa di belakang namanya Muhammad bin Shalih as-Salafi atau al-Athari atau apa gitu kan. Kemudian ternyata itu justru merusak makna salaf. Kenapa begitu? Karena mereka mengambil dari salaf sekedar akidah dan ibadahnya, tapi mereka meninggalkan salaf dari segi akhlaknya. Nah, maka itu salah satu latar belakang kemudian Asy-Syaikh Ad-Doktor yang merupakan beliau ini termasuk tokoh dakwah salafiyah di Mesir merasa prihatin. Loh, kenapa sih kok begini? Kok seakan-akan kalau sudah pakai nama salaf itu kok kesannya kok kurang menarik? Kesannya itu kok kesan angker. Mohon maaf ya. Dan itu kesan yang memang sekarang sudah jadi rahasia umum. Walaupun mohon maaf sekali lagi kita perlu bijaksana, itu sekedar oknum kecil, ya. Itu sekedar oknum kecil. Dari mohon maaf, oknum ini itu yang justru menjadi sorotan, betul tidak? Contoh, MA korupsi di koran-koran kan begitu ya. MA terindikasi korupsi. Padahal berapa orang yang korupsi di MA itu? Paling cuma 1, 2, 3 orang. Sementara pegawai MA secara keseluruhan berapa? Gak mungkin ratusan. Iya kan, ratusan orang. Tapi gara-gara 3 oknum tadi, yang rusak bukan nama oknumnya, tapi nama secara keseluruhan. MA korupsi. Nah, sebagaimana dakwah yang semacam kita ini,
Kita niatkan untuk mengikuti salafun salih dengan baik, tapi karena ulah sebagian di antara kita yang mungkin kurang akhlaknya, akhirnya nama secara keseluruhan menjadi rusak. Nah, akhirnya beliau merasa apa? Tersorot. Kenapa? Kok seakan-akan orang itu kalau sudah mengikuti manhaj para salaf, kok tiba-tiba disorotnya itu mesti dalam masalah akhlak. Kalau saya boleh ngambil omongannya Al-Ustaz Umar Mita, itu luar biasa, kami anjurkan untuk Anda buka video beliau. Itu beliau katakan apa? Orang dibenci karena benar itu mulia. Dibenci karena benar itu mulia. Akan tetapi dibenci karena akhlak itu tercela. Jadi kalau panjenengan dibenci orang gara-gara panjenengan benar, itu luar biasa. Walaupun tetap kita nggak cari dibenci kan, kita carinya yang orang nggak benci kita dan kita bisa benar. Cuma kalaupun nanti konsekuensi dari kebenaran ini mengantarkan kita untuk sampai dibenci, maka itu terpuji. Karena Anda mempertahankan kebenaran walaupun Anda dicari. Maka itu artinya apa? Tidak takut laumata laim. Laumata laim itu pencela-pencela yang laim. Laim itu tercela. Dan biasa begitu. Maka jangan banyak Anda menilai orang lain karena akan menunjukkan siapa Anda. Sudah itu kalau Mario Teguh itu. Jadi jangan terlalu banyak menilai orang lain, karena justru menunjukkan siapa Anda. Maka Al-Ustaz Umar Mita ini mengatakan apa? Kalau Anda dibenci karena kebenaran itu bagus, tapi kalau Anda dibenci karena akhlak itu tercela. Maka kalau kita lihat para ulama kita zaman dulu, rata-rata mereka itu dipenjara, dikucilkan, bahkan dibunuh, diasingkan dari keluarganya, bukan gara-gara akhlaknya rusak, tapi karena apa? Karena mereka mempertahankan kebenaran. Nah, itu yang mau kita cari sekarang. Kita mau cari bagaimana akhlak para salaf itu diambil, sebagaimana sekarang kita mengambil akidah dan ibadahnya. Nah, maka pada akhirnya beliau tuliskan kitab ini, yaitu kitab Min Akhlaqis Salaf, di antara akhlak-akhlak para salaf. Saya rasa cukup sekian malam hari ini ya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan baca muqaddimah. Karena kalau kita beli buku, penyakit kita itu kadang-kadang tidak baca muqaddimahnya, langsung baca daftar isi. Wah, cocok dengan sebelah bawah. Nanti cari lagi. Wih, cocok ada sebelah sana. Padahal daftar isi ini penting. Kok daftar isi apa? Jadi kita tahu ya. Padahal muqaddimah ini penting. Pentingnya apa? Supaya kita tahu apa yang akan dituju oleh penulis. Penulis ini karepe apa gitu. Penulis ini dari kitabnya itu mengharapkan apa? Kita mau digiring kemana? Kita mau diajak memahami apa? Itu bisa kita selami melalui muqaddimah. Nah, kalau muqaddimahnya tidak dibaca, langsung tengah-tengah ini, apalagi yang dibaca daftar isi top, terus khatam gitu. Itu bahaya. Karena nanti kita bisa salah persepsi sebagaimana tidak sesuai dengan sebagaimana yang diinginkan oleh penulisnya. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin selama ini menisbatkan dirinya kepada salaf. Dan permohonan maaf ini bukan gara-gara saya salah, tapi gara-gara pengajian semacam ini di beberapa tempat dianggap kami nyerang salaf. Di beberapa tempat dianggap ini Rifki bin Ja'far bin Talib dari Kasebon sedang menyerang kita. Ayo kita serang bareng-bareng. Dan anti punya niat semacam itu anti. Tidak bagus sama sekali. Tidak ada ikhlasnya, tidak ada keberkahan ilmunya, dan tidak ada manfaatnya. Mau apa? Jadi banyak kemudian salah paham. Ketika dikirimin videonya langsung track left group, keluar grup. Ada yang kemudian ketika kita kasih lewat grup, kemudian langsung ditulis seakan-akan Ustadz Salaf Indonesia yang paling berakhlak cuma Arif Kito. Jadi justru ini menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Nasiruddin Al-Albani mengatakan apa? Kalau kamu bicara masalah tauhid, maka ahli syirik akan melawanmu. Kalau kamu bicara sunnah, maka ahli bid'ah akan melawanmu. Saya kiaskan saja. Kalau kamu bicara akhlak, maka orang yang tidak berakhlak akan melawanmu. Sudah gitu aja sudah. Jadi tidak usah kepanasan, gitu. Biasa saja.
Jadi kita ini bukan dalam niatan menyerang, bukan dalam niatan cuma apa? Kita mau sedikit memperbaiki. Jangan sampai dakwah salaf yang baik ini kemudian rusak gara-gara segelintir oknum orang yang kurang berakhlak. Gitu aja. Karena memang dakwah yang bagus, yang berkembang semacam ini dengan keilmuan yang luar biasa, dengan pengamalan ilmu yang luar biasa, kemudian citranya rusak dikarenakan kroco-kroco yang baru kemarin sore belajar. Kita tidak mau itu. Kalau kita mau perbaiki dengan baik, tapi mohon, saya ucapkan permohonan maaf kalau memang Anda salah paham. Saya tidak bertanggung jawab atas kesalahpahaman Anda. Akan tetapi saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan di hadapan panjenengan dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa untuk sementara cukup sampai di sini. Saya kaget, ketika saya baru datang, musiknya penuh. Saya lihat siapa saja. Ternyata masya Allah wajahnya wajah yang tidak asing lagi. Ada teman dari Ngadilu juga, subhanallah, alhamdulillah ya. Semoga datangnya panjenengan. Ngadilu masih dekat. Ada itu Ilyas Sulhan itu dari Blitar. Pengajian saya di Malang datang, pengajian saya di Kasembon datang, pengajian di Kediri datang. Bawa kemana pun beliau ini seakan-akan saya mau kemana diikuti. Saya mau tidak ada apa-apa dengan saya, dia juga ada di sebelahnya. Tapi yang mudah-mudahan bawa manfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita cari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah semoga ilmu ini yang nanti akan mengantarkan kita mendapatkan ridha dari Allah